Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani aktivitasnya ya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Di video kali ini saya akan membahas prediksi soal seleksi P3K kompetensi manajerial. Ini bagian yang kedua ya. Soal ini saya ambil dari pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti tes seleksi P3K tahun-tahun sebelumnya dan mereka sekarang sudah dinyatakan lulus ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas prediksi soal P3K Kemenag ya, kompetensi manajerial bagian 2 ini. Soal nomor 1. Pimpinan meminta Anda untuk membuat sebuah draft pidato untuk masyarakat menengah ke bawah. Maka model pidato yang Anda berikan adalah A. Menggunakan ide sederhana dan dibawakan dengan sedikit bahasa Inggris. B. Mengutamakan ide yang mudah dipahami dan dibawakan dengan bahasa yang sederhana. C. Menambahkan istilah-istilah akademik sehingga terkesan formal dan serius. D. Mengkombinasikan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah sehingga mudah dipahami dan menambah kedekatan emosional. Baik, ketika kita disuruh membuat draft pidato untuk masyarakat menengah ke bawah ya, maka model pidato yang harus kita buat atau kita susun itu sebaiknya adalah apa ya? Opsi A itu menggunakan ide sederhana dan dibawakan. Nah, ide sederhana itu bagus ya. Akan tetapi di sini dibawakan dengan sedikit bahasa Inggris. Nah, mana paham gitu kan? Masyarakat menengah ke bawah sedikit sekali orang paham terhadap bahasa Inggris ya. Jadi ini kita lewat. Yang B mengutamakan ide yang mudah dipahami dan dibawakan dengan bahasa yang sederhana. Nah, ini bagus ya. Kita keep dulu. Kemudian yang C menambahkan istilah-istilah akademik. Nah, ini tidak boleh sebenarnya ya. Kalau kita mau pidato di masyarakat menengah ke bawah, kita tidak boleh menggunakan istilah-istilah akademik ya. Kemudian yang D mengkombinasikan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah sehingga mudah dipahami. Nah, belum tentu ya. Ini belum tentu dipahami. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B, mengutamakan ide yang mudah dipahami dan dibawakan dengan bahasa yang sederhana ya. Kenapa? Karena dalam komunikasi Anda harus memahami latar belakang audien Anda sehingga Anda dapat membuat pidato yang sesuai dan mudah dipahami. Selain itu, ide serta bahasa yang sederhana membuat pidato Anda efisien dan efektif karena tidak membingungkan dan bisa dimengerti oleh siapa saja ya. Sehingga opsi A punya poin 2, B itu poinnya 4, C poinnya 1, D poinnya 3. Lanjut ke soal nomor 2. Anda dipercaya untuk menjadi ketua tim dalam sebuah proyek yang akan mengadakan rapat penting dengan klien besok. Padahal besok adalah hari pernikahan adik ipar Anda. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mempersiapkan pernikahan dengan maksimal dan kemudian berangkat melakukan meeting dengan klien. B. Meninggalkan rapat dengan klien dan membantu persiapan dan kelancaran acara pernikahan adik ipar. C. Meminta bantuan anggota tim untuk melakukan rapat karena Anda ada acara keluarga. D. Meminta izin kepada pimpinan karena acara pernikahan ini tidak bisa Anda tinggalkan. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, jika kita dihadapkan dengan dua kondisi atau dua keadaan ya, maka kita harus bisa mengerjakan kedua-duanya ya. Kita cek opsi A, mempersiapkan pernikahan dengan maksimal dan kemudian berangkat melakukan meeting dengan klien. Nah, ini bisa kita keep ya, karena kita sudah maksimal mempersiapkan pernikahan adik ipar, setelah itu berangkat melakukan meeting dengan klien ya. Kemudian yang opsi B, meninggalkan rapat dengan klien. Nah, ini jelas ya, kita lewat. C, meminta bantuan anggota tim untuk melakukan rapat. Ini juga kurang tepat ya. Kemudian yang D, meminta izin kepada pimpinan. Ini juga sama, tidak tepat ya. Jadi yang tepat itu adalah opsi A.
Kenapa? Karena sebagai seorang karyawan yang telah dipercaya mengemban tugas, kita harus melakukan apapun ya agar tugas tersebut berjalan lancar, sehingga pimpinan bisa mempercayai kinerja kita, termasuk jika kita harus bertabrakan dengan kebutuhan pribadi seperti ini. Sebaiknya yang kita lakukan jika tidak bisa melaksanakan keduanya adalah memilih salah satu yang paling ringan dampak buruknya. Setelah kita mempersiapkan pernikahan secara maksimal dan memastikan tidak ada lagi yang kurang, maka kita bisa meninggalkan acara tersebut dengan tenang dan beralih ke rapat penting, karena ini terkait dengan kemampuan mengerjakan tugas secara tuntas ya. Sehingga untuk opsi A poinnya 4, opsi B 1, opsi C 3, opsi D 2. Lanjut ke soal nomor 3. Saat ini sangat banyak pelanggan yang harus dilayani. Kemudian Anda melihat ada seseorang yang berumur cukup tua juga mengantri sendiri. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? A. Langsung melayani orang tua tersebut. B. Meminta persetujuan kepada pelanggan lain untuk mendahulukan orang tua. C. Mendahulukan melayani orang tua meskipun pelanggan lain marah. D. Memberikan kursi prioritas kepada orang tua dan memintanya untuk menunggu antrian. Baik, di saat kita lagi banyak pelanggan yang harus dilayani, kemudian kita menemukan orang tua ya mengantri dan berdiri, apa yang harus kita lakukan? A. Langsung melayani orang tua tersebut. Nah, ini bagus ya, akan tetapi tidak memikirkan orang lain yang mengantri gitu ya. Kemudian yang B, meminta persetujuan kepada pelanggan lain untuk mendahulukan orang tua. Nah, ini lebih bagus ya dari opsi A. Kita keep ya. Kemudian yang C, mendahulukan melayani orang tua meskipun pelanggan lain marah. Wah, ini ada konotasi negatif ya. Kita lewat. D, memberikan kursi prioritas kepada orang tua dan memintanya untuk menunggu antrian. Nah, ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Karena sebagai seorang pelayan, kita bisa mendahulukan orang-orang tertentu, termasuk orang yang sudah berusia tua. Namun meminta izin kepada pelanggan yang sedang dilayani juga harus dilakukan lebih dulu, sehingga dia bisa mengerti mengapa kita mendahulukan orang tua tersebut dan tidak merasa dicurangi gitu ya. Dengan demikian, ketika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya 3 ya. Opsi B 4, opsi C 2, opsi D 1. Lanjut ke soal nomor 4. Seluruh pekerjaan Anda telah selesai dan saya memiliki waktu senggang saat di kantor. Apa yang Anda lakukan untuk mengisi waktu luang tersebut? A. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja yang lain. B. Membaca buku yang dapat menunjang pekerjaan dan diri. C. Membaca informasi yang ada di grup. D. Bersosialisasi dengan teman yang berada di kantor. Nah, baik. Di sini seluruh pekerjaan kita selesai ya, dan kita punya waktu senggang saat di kantor. Apa yang harus kita lakukan? A. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja yang lain. Ini baik ya. Kita keep. Kemudian yang B, membaca buku yang dapat menunjang pekerjaan dan diri. Nah, ini lebih baik dari opsi A ya. Kita keep juga ini. Yang C, membaca informasi yang ada di grup. Nah, ini tidak terlalu penting ya. D, bersosialisasi dengan teman yang berada di kantor. Ini juga positif, bagus, tapi lebih tepat itu opsi B ya. Kenapa? Karena membaca buku yang bisa menunjang produktivitas kita saat waktu senggang itu dapat diartikan bahwa kita adalah individu yang memiliki keinginan untuk berkembang. Sehingga tentu saja kita memiliki kemauan untuk terus belajar dan mendapatkan pengalaman baru ya. Sehingga opsi A memiliki poin 3, B itu 4, C 1, D 2 ya. Lanjut ke soal nomor 5. Pimpinan perusahaan menetapkan satu keputusan baru, yaitu melakukan lembur setiap akhir bulan untuk memastikan laporan bulanan bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Bagaimana pendapat Anda? A. Mengikuti perintah atasan meskipun harus mengorbankan waktu bersama keluarga. B. Menentang keputusan tersebut karena karyawan membutuhkan waktu libur.
C. Mengkomunikasikan hal tersebut secara halus dan sopan kepada pimpinan untuk membatalkan keputusan tersebut. D. Meminta kebijaksanaan untuk tidak melaksanakan keputusan tersebut karena Anda ada acara keluarga. Baik. Ketika seorang pimpinan perusahaan menetapkan satu keputusan baru, ya, yaitu melakukan lembur setiap akhir bulan untuk memastikan laporan bulanan itu bisa selesai dengan baik dan tepat waktu, maka yang harus kita lakukan adalah A. Mengikuti perintah atasan meskipun harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Nah, ini bagus ya yang kita lakukan di sini, walaupun mungkin terkesan kita mengorbankan keluarga, ya. Kita keep dulu. B. Menentang keputusan tersebut. Nah, ini tidak baik ya, kita lewat. C. Mengkomunikasikan hal tersebut secara halus dan sopan kepada pimpinan untuk membatalkan keputusan tersebut. Wah, ini bagus ya, kita komunikasikan, akan tetapi tujuannya untuk membatalkan putusan dari seorang pimpinan. Nah, ini yang tidak baik ya, kita lewat. D. Meminta kebijaksanaan untuk tidak melaksanakan keputusan tersebut karena ada acara keluarga. Nah, ini lebih mementingkan keluarga, kurang baik juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa? Karena aturan diciptakan itu untuk memastikan agar kinerja perusahaan bisa semakin baik, dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan tersebut adalah hal yang harus dilakukan setiap karyawan. Karena itu berarti kita mendukung kemajuan dari perusahaan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan dalam mengelola perubahan ya. Sehingga ketika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya 4, B poinnya 1, C poinnya 3, D 2 ya. Lanjut ke soal nomor 6. Sebagai seorang pimpinan tim, saya membagi tugas kepada anggota tim berdasarkan A. Sikap dan kepribadian, B. Kedekatan personal dan kegigihan, C. Kemampuan dan keterampilan, D. Minat dan bakat. Nah, baik. Ketika kita menjadi pemimpin tim, ya, kemudian akan membagi tugas kepada anggota tim, nah harusnya kita bagi berdasarkan A. Sikap dan kepribadian. Nah, ini kurang tepat ya, karena kepribadian seseorang ataupun sikap itu tidak bisa ditilai secara konkret ya. Kemudian yang B, kedekatan personal, apalagi ini ya. C, kemampuan dan keterampilan. Nah, ini saya pikir tepat sekali ya. Yang D, minat dan bakat. Ini juga baik ya, cuman lebih baik opsi C ya. Kenapa? Karena sebagai seorang ketua, kemampuan dalam mengambil keputusan itu merupakan satu aspek yang sangat penting dimiliki, termasuk dalam menentukan pembagian kerja dari setiap anggota tim. Dan dasar yang paling sesuai dalam membagi pekerjaan ialah keterampilan dan kemampuan seseorang, bukan minat, kepribadian, bahkan kedekatan personal ya. Sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A, poinnya 2, opsi B itu 1, kemudian C itu poinnya 4, opsi D poinnya 3 ya. Lanjut ke soal nomor 7. Anda bekerja di dinas pariwisata. Suatu hari ada seseorang yang datang untuk meminta Anda membantunya perihal proyek pariwisata di daerahnya. Orang tersebut memberikan Anda imbalan berupa rumah di tempat wisata tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Membantunya karena memang dirinya layak menerima proyek tersebut. B. Menolak dengan tegas imbalan tersebut. C. Menolak karena nilai rumah tidak sebanding dengan nilai proyek. D. Menolak karena itu berlawanan dengan konsep integritas yang harus dijunjung tinggi. Nah, baik Pak Ibu, kita cek opsi A ya. Membantunya karena memang dirinya layak menerima proyek tersebut. Nah, ini kurang baik ya Bapak Ibu, karena melanggar aturan integritas. Kemudian yang B, menolak dengan tegas imbalan tersebut. Nah, ini bagus ya, kita keep dulu. Yang C, menolak karena nilai rumah tidak sebanding. Ini juga sama, ditolak, cuman alasannya rumahnya tidak sebanding dengan nilai proyek. Jadi terkesan kalau nilainya sebanding ya dengan nilai proyek pasti diambil gitu ya. Ini tidak baik ya, kita lewat. Kemudian yang menolak, ini juga sama, penolakan
karena itu berlawanan dengan konsep integritas yang harus dijunjung tinggi. Nah, ini lebih tepat ya dibanding dengan opsi B. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan godaan untuk melakukan tindakan KKN, maka kita harus menolaknya ya. Karena itu berlawanan dengan sikap integritas ya. Sehingga ketika Bapak Ibu pilih opsi A poinnya 1, opsi B poinnya 3, opsi C poinnya 2, opsi D poinnya 4. Lanjut ke soal nomor 8. Pimpinan Anda meminta Anda untuk mengumpulkan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang baru saja Anda dan tim lakukan. Maka sebagai pimpinan Anda A. mengerjakan laporan tersebut dengan baik dan hati-hati, kemudian memberikan kepada atasan. B. meminta anggota tim mengerjakan dan mengumpulkan kepada atasan. C. meminta bantuan dari anggota tim untuk mengerjakan laporan tersebut bersama-sama. D. mengerjakan laporan tersebut dengan cepat dan segera. Oke. Ketika kita diminta oleh atasan untuk mengumpulkan laporan pertanggungjawaban ya, atas kegiatan yang baru saja kita dan tim lakukan, apa yang harus kita lakukan sebagai pimpinan ya? A. mengerjakan laporan tersebut dengan baik dan hati-hati, kemudian memberikan kepada atasan. Nah, ini terkesan kita mengerjakan sendirian ya. Kita lewat. Yang B. meminta anggota tim mengerjakan dan mengumpulkan kepada atasan. Ini hanya tim ya. Kita lewat. Jadi yang mengerjakan hanya tim. Kemudian yang C. meminta bantuan dari anggota tim untuk mengerjakan laporan tersebut bersama-sama. Nah, ini tepat ya Bapak Ibu. Kita meminta bantuan dari anggota tim untuk mengerjakan laporan tersebut secara bersama-sama agar laporannya cepat terselesaikan dan tepat waktu gitu ya. Kemudian yang D. mengerjakan laporan tersebut dengan cepat dan segera. Nah, ini terkadang tidak hati-hati atau tergesa-gesa. Kita lewat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kenapa? Karena kerjasama merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam setiap kerja tim. Meskipun kita adalah seorang ketua tim, tapi dalam setiap kerja tim kita harus melibatkan anggota tim kita ya. Sehingga ketika Bapak Ibu menjawab opsi A poinnya 2, opsi B 3, C itu poinnya 4, D poinnya 1. Lanjut ke soal nomor 9. Apa yang Anda lakukan jika teman Anda menyelesaikan satu pencapaian yang baik untuk perusahaan? A. memberikan selamat meskipun saya cukup sedih karena saya kalah bersaing olehnya. B. menceritakan kepada teman-teman kantor bahwa dia mencapai ini karena curang. C. memberikan apresiasi karena ini merupakan pencapaian yang baik. D. mempersiapkan diri untuk bisa bersaing lebih baik lagi ke depannya. Baik, ketika kita menemukan teman kita menyelesaikan satu pencapaian yang baik, maka seharusnya kita melakukan apa ya gitu ya. A. memberikan selamat. Ya tentu harus ya. Kita harus ucapkan selamat meskipun, nah di sini ada alasan ya, meskipun saya cukup sedih. Nah, di sini ada kata negatif ya, sedih. Berarti kita lewat. Kemudian opsi B, menceritakan kepada teman-teman kantor bahwa dia mencapai ini karena curang. Curang juga negatif. Kita lewat. B, memberikan apresiasi karena ini merupakan pencapaian yang baik. Nah, ini positif ya, baik dilakukan. Kita keep dulu ini ya. Kemudian yang D, mempersiapkan diri untuk bisa bersaing lebih baik lagi ke depannya. Ya, bagus juga ini. Akan tetapi lebih tepat itu opsi C ya. Kenapa? Karena memberikan apresiasi kepada rekan kerja itu merupakan suatu hal yang baik ya. Karena ini membuktikan kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan juga kedewasaan diri ya. Meskipun kita kalah bersaing dengannya, tapi sadar bahwa ini adalah untuk kebaikan perusahaan. Ya, sehingga jika Bapak Ibu memilih opsi A, maka poinnya adalah 3, opsi B 1, opsi C 4, opsi D 2. Lanjut ke soal nomor 10. Anda sedang melakukan rekrutmen untuk mencari satu karyawan baru. Pada sesi akhir, terdapat 2 kandidat yang sangat sesuai dengan kriteria yang dicari oleh perusahaan. Karyawan manakah yang Anda pilih? A. Karyawan yang memiliki tampilan yang paling bagus dan kemampuan komunikasi yang baik. B. Karyawan yang mampu mengerjakan pekerjaan dengan cepat. C. Karyawan yang mampu siap ditempatkan di mana saja.
D. Karyawan yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas hingga tuntas. Nah, baik. Ketika kita punya kandidat 2 orang ya yang sesuai dengan kriteria yang dicari oleh perusahaan, maka karyawan manakah yang harus kita pilih? A. Karyawan yang memiliki tampilan paling bagus. Nah, ini jangan terkecoh ya. Bisa saja tampilannya baik tapi kemampuannya jelek gitu ya. Kita lewat. B. Karyawan yang mampu mengerjakan pekerjaan dengan cepat. Nah, jangan terlalu yakin dengan seseorang yang bisa bekerja dengan cepat ya, karena bisa saja itu tergesa-gesa sehingga tidak hati-hati. Kita lewat. C. Karyawan yang mampu siap ditempatkan di mana saja. Nah, ini bagus ya, karena siap ditempatkan di mana saja, tapi belum tentu dia mampu. Yang D. Karyawan yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas hingga tuntas. Nah, ini tepat ya. Jadi karyawan yang harus kita pilih adalah karyawan yang memiliki kemampuan sehingga bisa mengerjakan tugas hingga tuntas. Jadi jawabannya adalah D ya. Kenapa? Karena salah satu kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah mengerjakan sesuatu dengan tuntas. Dengan skill ini, kita bisa dikategorikan memiliki tanggung jawab serta komitmen dalam melaksanakan tugas, sehingga kinerja perusahaan ataupun tim yang kita berada di dalamnya itu bisa dipastikan baik ya. Untuk opsi A poinnya 3, opsi B 1, opsi C 2, opsi D 4. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini saja pembahasan prediksi soal penerimaan seleksi P3K kompetensi manajerial bagian 2 ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.